Dan kini kita akan simak sejumlah informasi terkini yang menjadi hot news alias berita terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Informasi pertama, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh berkomentar soal peluang koalisi kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di putaran kedua Pilpres 2024. Surya Paloh menyatakan peluang tersebut membuat suasana menjadi tambah seru. Surya Paloh menegaskan ia dan partainya sangat terbuka membuka koalisi dengan pihak manapun, termasuk merajut kembali hubungan dengan PDI Perjuangan. Namun ia belum berencana bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sebelumnya calon Presiden Ganjar Pranowo sudah mengungkapkan isu bahwa dirinya bakal berkoalisi dengan Anies Baswedan. Menurut Ganjar, kubunya berkomunikasi dengan siapapun. Sementara itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PSI, maksud saya PKS, Ahmad Syaiqo, sudah angkat bicara mengenai wacana yang ramai dibahas hingga viral di internet. Ia menyatakan pihaknya terbuka dengan segala kalangan. Lembaga Indonesia Survey Center atau ISC merilis survei terkini terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming mengungguli Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam survei ini. Menurut peneliti senior ISC, Hairul Pane, Pilpres 2024 berpeluang berjalan dalam satu putaran. Sebab dalam temuan survei, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran 52%. Hairul Pane menjelaskan pasangan Anies Caimin menyalip pasangan Ganjar Mahfud MD. Anies Caimin 21,7% dalam simulasi 3 pasangan, sedangkan Ganjar Mahfud 18,1%. Adapun Anies Muhaimin posisi kedua melampaui pasangan Ganjar Mahfud. Kriteria responden survei adalah berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP dan menikah. Jumlah sampelnya sebanyak 1.670 responden. Sebaran sampel dalam survei ini yakni di 34 provinsi. Margin of error survei sebesar plus minus 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Waktu pengumpulan data 11 hingga 19 Januari 2024 atau setelah debat ketiga Pilpres 2024. Teknik pencuplikan sampling adalah random digit dialing atau pembangkitan nomor telepon seluler HP secara random. Pengumpulan data telesurvei atau wawancara via telepon. Thomas Trikasi Lembong adalah salah satu sosok andalan Presiden Joko Widodo dalam mendorong perekonomian yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kini ia menceritakan ada kesalahan besar yang dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahan. Tadinya periode pertama fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan kedua bergeser ke sumber daya manusia. Menurut Thomas, rencana awal pemerintahan Jokowi itu kemudian meleset. Fokus pembangunan infrastruktur di periode pertama malah dilanjutkan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Thomas mengatakan kesalahan inilah yang akan diperbaiki oleh pasangan Anies Muhaimin lewat Slepenomics. Dia mengatakan lewat jargon itu Anies Muhaimin ingin menggeser fokus pembangunan Indonesia dari infrastruktur ke pembangunan yang bersifat perangkat lunak yakni sumber daya manusia. Banyak strategi saat ini hemat kami jelas tidak berhasil. Ya, investasi katanya mengalir deras, tapi pertumbuhan ekonomi kita datar-datar saja, nggak naik-naik. Ya kan? Lapangan kerja masih susah, penghasilan stagnan. Justru yang terjadi adalah harga pangan naik 20-30%. Biaya hidup makin meningkat. Ya kan? Begini, contoh strategi yang tidak berhasil hemat saya justru hilirisasi nikel. Ya, mungkin banyak orang tidak sadar bahwa dalam 12 bulan terakhir harga nikel global udah turun 30%. Ya, karena dengan digenjotnya investasi hanya di nikel smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya kan, dan diprediksi tahun ini akan terjadi surplus nikel terbesar dalam sejarah dunia. Ya, apakah itu yang kita mau? Ya. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti mengungkapkan secara gamblang mengenai fenomena greenflation. Istilah itu sebelumnya disinggung calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres. Telisa Valianti menjelaskan dirinya pernah membahas greenflation saat pidato pengukuhannya sebagai guru besar UI pada September 2023 lalu.
Ia mengatakan konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi sebagai konsekuensi dari transisi perekonomian menjadi perekonomian yang lebih ramah lingkungan, yaitu perekonomian net zero. Namun ia mengingatkan tidak semua kenaikan harga itu disebabkan adanya greenflation. Misalnya, pada kasus tingkat inflasi tahunan sebesar 5,3% di Uni Eropa pada Desember 2021, greenflation saja belum cukup untuk menjelaskan penyebab dari inflasi tersebut, karena terdapat alasan lain di balik kenaikan harga.